Kembali disergap tersangka pemerkosaan seorang anak kiai di Jombang, Jawa Timur berulang kali mangkir dari panggilan polisi. Ratusan santri menghalangi polisi melakukan penangkapan. Kasus pemerkosaan ini terungkap sejak Desember 2 tahun lalu. Anak seorang kiai pemilik pondok pesantren di Jombang pemerkosa santriwati sejak Januari 2022 telah 2 kali dipanggil Polda Jawa Timur, namun mangkir. Kami tidak akan mengganggu ketentuan Bapak. Tersangka berdalih sakit. Dugaan terjadinya pencabulan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan tersangka seharusnya segera menjalani persidangan. Selama ini upaya penangkapan selalu dihalangi ratusan santri. Kami himbau pada instansi atau lembaga yang terkait untuk kooperatif. Kooperatif di sini proses hukum sudah berlaku, tentunya ada mekanisme hukum yang harus dijalani, tidak melibatkan massa yang akhirnya mengganggu ketertiban. Polda Jawa Timur telah menetapkan anak Kiai Jombang masuk daftar pencarian orang. Saat ini ya seperti kemarin kita melakukan penyerahan daripada surat panggilan dari pihak keamanan itu menyatakan yang bersangkutan tidak ada di situ. Yang otomatis kan kami menerbitkan DPO. Para santri hingga kini masih menghalangi polisi yang mendatangi rumah tersangka. Sementara polisi telah berupaya melakukan penangkapan dengan pendekatan pada para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bayi laki-laki dalam kondisi hidup ditemukan di sawah di Serang, Banten. Pelaku pembuang bayi ternyata ibu kandung dan nenek korban dengan dalih menutupi aib hamil di luar nikah. Warga digemparkan dengan temuan bayi laki-laki di area persawahan di Desa Kaserangan, Serang, Banten. Mengejutkan, pelaku pembuang bayi ini ternyata NN, ibu kandung dan juga R, nenek bayi tersebut warga setempat. Penangkapan berawal dari kecurigaan warga terhadap perilaku NN yang belakangan jarang bergaul. Pelaku NN diketahui melahirkan di pematang sawah dibantu oleh ibunya. Untuk menutupi aib hamil di luar nikah, bayi dibuang di sela-sela batang tanaman padi agar ditemukan oleh warga. Penemuan bayi tersebut berhasil kami ungkap dalam waktu lebih kurang 3 hari yang dilakukan oleh tersangka saudara N, yaitu ibu kandungnya sendiri atau yang melahirkan, maupun saudari R, yaitu orang tua dari saudari N yang merupakan nenek dari bayi tersebut. Kedua pelaku terancam 7 tahun 6 bulan penjara. Polisi masih mengejar pelaku D, sang kekasih yang sedianya akan menikahi NN 23 Januari mendatang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Sesosok bayi laki-laki terbungkus kantong plastik ditemukan warga di depan warung di Surabaya, Jawa Timur. Bayi sengaja dibuang diduga untuk menutupi aib keluarga. Warga Jalan Sancaki 2 Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur menunjukkan lokasi penemuan bayi laki-laki di depan sebuah warung. Saat ditemukan, bayi terbungkus kantong plastik dan masih terdapat tali pusat. Warga segera membawanya ke klinik bersalin di Jalan Sidoto Polor, Surabaya. Saat ini, kondisi bayi sehat dan dalam perawatan. Dibawa ke sini dan kondisi bayinya saat itu sehat sekali, menangis kuat, gerakannya aktif, tubuhnya kulitnya berwarna merah, serta bayinya. Kepolisian sektor Semampir menyelidiki orang tua yang tega membuang bayi dengan nama Anugrah Rizky Sencaki ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Seorang kakek ditemukan tewas tanpa busana di kamar hotel kelas Melati di Kudus, Jawa Tengah. Sementara wanita teman kencan korban kabur. Tidak ada tanda penganiayaan, polisi menduga korban tewas akibat overdosis obat kuat. Seorang kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas di kamar hotel kelas Melati di Desa Jati, Kudus, Jawa Tengah. Saat ditemukan, korban tanpa busana.
Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban. Hasilnya tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan, namun dari mulut dan telinga korban mengeluarkan darah. Diduga korban tewas akibat overdosis obat kuat. Menurut saksi, korban masuk ke hotel bersama seorang wanita Senin pagi. Sehingga sekitar jam 11.30 perempuan yang bersama korban ini keluar mencari makan. Setelah itu tidak kembali, setelah dicek sama dari pihak hotel, jadi pagi ditemukan korban sudah keadaan meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki identitas wanita teman kencan korban. Jasad korban diserahkan kepada keluarga di Kelurahan Purwosari untuk dimakamkan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hairudin melaporkan. Seorang pria beristri 3 tertangkap tangan mencuri pakaian dalam wanita. Pelaku ternyata sudah belasan kali beraksi. S 28 tahun harus menjalani pemeriksaan di Polsek Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pria beristri ini tertangkap saat mencuri pakaian dalam wanita dan sebuah HP dari rumah di perumahan Geraha Hastina yang sedang ditinggal sebentar oleh penghuninya. Warga Jalan Pasir Panjang, Desa Kumpai, Batu Atas ini telah puluhan kali beraksi. Barang bukti puluhan pakaian dalam wanita disita polisi. Itu kira saya pulang. Jadi setiap Anda melakukan pencurian pasti sampai cium ya? Ya. Ketika Anda mencium itu apa pikiran Anda? Nggak ada kepikiran, Pak. Melayang-layang atau? Kayak orang gila lah. Para korban awalnya enggan melapor ke polisi karena malu. Dicium lah gitu loh. Jadi aneh juga gitu. Tapi setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan, ya tidak ada apa-apa, hanya untuk dipakai dicium gitu aja katanya. Pelaku yang diduga mengalami kelainan seksual terancam 5 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zaman Pamungkas melaporkan. Akibat menabrak pembatas jembatan, sebuah bus terguling di Jalan Raya Bojonegoro, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terguling, bus menabrak satu pemotor hingga tewas. Kecelakaan berawal saat bus melaju kencang dari Bojonegoro menuju Surabaya. Bus oleng ke kiri menabrak pembatas jembatan hingga terguling di kawasan Kapas, Jalan Raya Surabaya, Bojonegoro. Pada saat yang sama, dari arah berlawanan melaju motor hingga bertabrakan. Seorang pemotor tewas di lokasi, sementara 5 penumpang bus luka-luka. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Susodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Pencurian mobil terparkir di pinggir jalan di Kota Bandung terekam CCTV. Pelaku menggasak mobil hanya dalam beberapa detik. Aksi pencurian mobil terparkir berlangsung sangat cepat, dilakukan 2 orang yang datang menggunakan motor. Tanpa dicurigai, satu pelaku masuk dan membawa kabur mobil. Diduga pelaku telah mengincar korban yang masuk ke rumah, meninggalkan mobilnya terparkir di jalan. Pencurian mobil ini telah dilaporkan ke polisi. Aksi pencurian telur terjadi di warung di Kota Medan, Sumatera Utara. Kasus ini menjadi viral karena sebulan terakhir telah 3 kali terjadi. Seorang pemuda mencuri 5 papan telur dari sebuah warung di Jalan Kelambir, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelum beraksi memantau situasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Sebulan terakhir, aksi pencurian telur telah 3 kali terjadi. Nah, ini kan yang paling gas. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86,